al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Wa qad takallama an-nasu qadiman wa hadithan fil muqabalati bainal malaikati wal bashar. Setelah terjadi pembahasan para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama kemudian, tentang yang lebih utama antara malaikat dan manusia. Mana lebih utama antara malaikat dan manusia, yang mana dua-duanya itu adalah makhluk Allah. فذهب ذاهبون إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأنبياء من الملائكة. Berpendapat sebagian ulama bahwa sesungguhnya para rasul daripada manusia, para rasul dari kalangan manusia itu lebih istimewa daripada para rasul di kalangan manusia. Karena di kalangan malaikat seperti sudah kita bahas sebelumnya juga ada rasul-rasul dan mereka, sebagaimana di kalangan manusia juga ada rasul-rasul. Di kalangan malaikat demikian juga ada rasul-rasul. Nah, antara para rasul dari kalangan manusia dengan para rasul dari kalangan malaikat itu lebih istimewa para rasul di kalangan manusia daripada para rasul di kalangan malaikat. Wal awliya minal bashar afdalu minal awliya minal malaikat, dan para awliya, para wali dari kalangan manusia itu lebih utama daripada para wali dari kalangan malaikat. Jadi sebagaimana di kalangan manusia ada rasul, di kalangan malaikat ada rasul, demikian juga sebagaimana di kalangan manusia ada istilahnya para wali, wali-wali kekasih Allah secara khusus. Demikian juga di kalangan malaikat ada wali-wali Allah atau kekasihnya secara khusus. Maka kekasih Allah di kalangan manusia itu kedudukannya lebih utama daripada para kekasih Allah di kalangan malaikat. Wadhahaba, ini berarti satu pendapat. Wadhahaba akharun ila anna al-mala'a al-a'la mufaddaluna ala sukanil ardi, dan berpendapat sebagian ulama yang lain bahwa sesungguhnya al-innal mala'al a'la, sesungguhnya malaikat-malaikat yang memiliki derajat yang tinggi di antara mereka para malaikat itu mufaddalun, itu lebih diutamakan di atas seluruh penduduk bumi, termasuk para rasul dan para manusia. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi malaikat-malaikat yang tinggi derajatnya secara keseluruhan itu lebih istimewa daripada seluruh manusia, termasuk daripada para rasul. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat ini diantaranya pendapat misalnya Zamakhsyari dari kalangan Mu'tazilah dan beberapa ulama yang lain. Tetapi umumnya para ulama, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mengatakan seperti yang saya sebut dari di awal. Jadi kalau di antara para rasul di kalangan malaikat dan para rasul di kalangan manusia, itu lebih utama para rasul di kalangan manusia. Demikian juga wali di kalangan manusia lebih utama daripada wali di kalangan malaikat. Nah, jadi lebih utama
mutlak tidak bisa kita katakan langsung misalnya malaikat manusia lebih utama daripada malaikat secara mutlak tidak. Harus diuraikan dulu. Kalau para rasul di kalangan manusia, nabi-nabi, dia lebih utama daripada para rasul di kalangan malaikat. Kalau para wali di kalangan manusia, ini lebih utama daripada walinya para malaikat. Tidak mutlak. Ini hanya cerita dari Rasul dekatlah oleh mereka. Boleh itu dekatlah oleh dari mereka. Jadi dilihat dulu dari sisi apa. Walaupun secara umum sebagai ulama juga sampai mengatakan dan sesuai tadi yang soleh ya, yang soleh yang wali-wali yang soleh di kalangan manusia itu lebih baik daripada yang soleh di kalangan malaikat. Dan itu alasannya sangat kuat sekali. Kalau malaikat solehnya mereka tidak berusaha. Solehnya malaikat itu tidak berusaha. Solehnya malaikat itu tidak ada tangan. Memang mereka diciptakan soleh. Tidak ada nafsu, tidak ada syahwat, tidak ada ego dalam diri mereka. Jadi tidak ada usaha. Dengan bahasa lain, jibillah itu memang diciptakan seperti itu. Dari awal diciptakan, la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka memang tidak akan pernah berbuat maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu dalam kondisi siap setiap saat untuk mengikuti perintah Allah. Itu malaikat. Berbeda dengan manusia. Salehnya manusia itu setelah melalui usaha melawan ibunya, melawan nafsunya, melawan syahwatnya, melawan dirinya. Ada mujahadah. Kemudian mereka berusaha untuk baik. Maka disitulah letak lebih utama yang soleh di kalangan manusia daripada yang soleh di kalangan mereka. Jika soleh itu manusia tidak semua. Makanya nilai kesalihan manusia, nilai kebaikan manusia itu sebenarnya bukan lebih tinggi nilainya pada dia menahan dirinya daripada berbuat tidak baik, daripada berbuat baik. Lebih pahala, lebih pahala dan ridho daripada kamu ada daripada kamu pasti lebih pahala. Tapi meninggalkan maksiat itu lebih besar. Semakin berat dorongan diri untuk melakukan sebuah maksiat, namun ditahan, itu pahalanya semakin berat. Makanya nanti seorang wali itu kadang-kadang dia mendapatkan derajat wali ketika dia diuji oleh Allah dengan suatu maksiat. Kemudian dia menahan dirinya pada di maksiat itu dia paling berat. Dia menahan dirinya di situ. Saat berhasil di sebelah jadi wali. Ada orang misalnya, karena setiap manusia ini tidak sama kecenderungan maksiatnya. Nah, dulu ada kecenderungan maksiat itu dihibah. Nyobalain yang ada. Balain itu bahwa sifat lain yang masalah. Kalau uang tidak halal dia tidak ditarik. Yang halal kan tidak ditarik ya. Kalau yang halal masalah pen, tidak ada. Kemudian kalau masalah penyakit apa namanya istilahnya masalah itu tidak. Masalah macam-macam.
kalau masalah riba, nya ada riba. Ya, ada orang seperti itu. Seperti apa namanya, menyolong sedang simroh hanya pegang gom tiga ni, dia nampak. Nampak. Wajah-wajah orang. Begitu candunya dia kepada maksiat riba. Ada orang macam seperti itu. Nah itu kalau dia mampu melawan candunya dalam bidang itu, walaupun bapak diakibkan tapi ditahan, mungkin dari situ dia jadi wali Allah. Dan pahala dia menahan diri daripada maksiat yang menjadi kecenderungan dia, disitulah bukan hanya dahsyatnya pahala dia. Sebaliknya ada orang yang kecenderungan maksiatnya itu di, misalnya, mohon maaf, di kekayaan. Di kekayaan. Dia tidak hanya mencari kekayaan halal, tetapi juga kekayaan haram. Yang benar dan memberi waktu hari. Dan kecenderungan maksiat itu ada orang. Dia menjauhi dari dunia, hilang di balik. Dia praktek cik memang tak pasti temunya. Ada kecenderungan di maksiat lain, misalnya kecenderungan di perempuan. Misalnya ada orang cobaannya di perempuan, dekat dengan orang berat, yang rasa dunia. Maka semakin berat kecenderungannya terhadap suatu maksiat, tapi kemudian dia bermujahadah, dia sadar bahawa kecenderungan maksiat itu, tapi dia bermujahadah melawan diri, dikenganya dengan tawakkul. Jadi setiap manusia itu ada kecenderungannya masing-masing terhadap dosa tertentu. Makanya Rasulullah mengatakan sebuah hadis Muslim, seorang beriman itu masing-masing ada maksiatnya. Yang dia melakukan maksiat itu fil hain ba'dal hain, sering sekali terbawa dari maksiat. Ada masing-masing. Maka semakin kuat yang melawan itu, semakin istimewa. Nah, para malaikat tidak ada seperti itu. Mana jemaah kalian? Walaupun kemudian ada sebagian yang mengatakan tentang Harut dan Marut misalnya. Harut dan Marut itu adalah dua contoh malaikat yang kemudian diuji, diberikan nafsu seperti manusia. Ada orang sebut Harut dan Marut, tapi tafsirannya itu banyak, bukan hanya masalah Harut Marut itu malaikat. Itu salah satu cerita. Walaupun kebenarannya tidak bisa diverifikasi secara kuat, tapi ada yang menggambarkan Harut dan Marut ini adalah contoh dua orang malaikat yang digambarkan di situ. Mereka mempertanyakan kenapa manusia itu suka berbuat maksiat. Kemudian Allah memberikan jawaban dengan meletakkan nafsu pada dua malaikat itu. Dia hidup nafsu, berada umum, habis itu jangan. Mereka berkata Allah, nyo alasan manusia. Itu sino, nah ayo itu Allah. Ini menurut baru dalam berada umum, maka mereka melakukan. Tapi itu suatu cerita. Yang kebenarannya ulama tidak dapat. Artinya, kalau ada manusia yang dengan nafsu yang ada pada dirinya, dengan berbagai macam belum lagi ego dan sebagainya, dia mampu menjadi taat dan soleh melawan itu semua, maka derajatnya lebih tinggi daripada akan nyonya ulun lagi kan, akan gendera malaikat gesalim. Saling bermajar
ala ma antum alaihi la safahatkumul malaikah. Seandainya kalian wahai manusia menjaga istiqamah kalian dalam selalu bertaatan dalam kesalihan, pada dalam diri kalian itu ada perlawanan yang cukup berat untuk berbuat maksiat dan sebagainya, tapi tetap bertahan dalam pertaatan, la safahatkumul malaikah, maka kalian akan disalami oleh para malaikat. Cuma matanya itu dia. Jadi yang itu kabar jadi kata ulama di sini kabar tadi apa ni? Kanikmat dia kata itu. Anda tak ada kopi kalau nak orang makan kopi. Mana ada kopi ada berapa kerana kalau pegang itu macam yang kaya manusia tapi benar usaha. Nah, jadi di sini disebutkan oleh para ulama, diuraikan kondisinya secara umum. Memang manusia lebih utama daripada mereka, harus berpendapat. Tapi dalam kondisi para rasulnya, para orang yang saleh-salehnya. Tapi pendapat yang lain tetap mutlak, malaikat lebih utama daripada manusia. Itu beda pendapat ulama. Kemudian kita lihat dalil-dalilnya. Misalnya hadis dari Al-Ansari Al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, lamma khalaqa Allahu Adam alaihi salam wa dzurriyyatahu qalat lil malaikatu ya Rabb khalaqtahum ya'kuluna wa yashrabuna wa yamshuna wa yarkabun faj'al lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala la aj'alu man khalaqtuhu bi yadi wa nafakhtu fihi min ruhi kaman qultu lahu kun fakana. Ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam dan keturunan Adam yaitu manusia, qala lil malaikah, malaikat berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, khalaqtahum, engkau menciptakan mereka manusia yang mana kehidupan mereka itu ya'kulun, asik hanya makan-makan, gaduh makan-makan, yashrabun, banyak minumnya, banyak makannya, banyak minumnya, yankihun, banyak nikahnya, yarkabun, suka jalan sana sini, ada kuih-kuih. Faj'alnahum dunya wa lana al-akhirah. Kalau begitu, jadikan mereka hidup di dunia saja, biarkan akhirat untuk kami. Itu mereka. Jadi mereka Allah yang menciptakan manusia dengan lembut, ada lain. Mereka terus makan-makan, minum, yang kihun, mengkawin, yakabun, dakwin, jawab ini. Mereka pada perlunya menciptakan. Yang menyelesaikan kalau begitu kehidupan mereka itu cukup dunia saja. Walau dan akhirat, sedangkan akhirat nanti biar untuk kami ke mereka. Apa jawab Allah? Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan kepada malaikat, la aj'alu man khalaqtuhu bi yadi, tidak akan aku jadikan makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri dan aku tiupkan langsung ruhku padanya, tidak akan aku samakan mereka kaman qultu lahu, sesama dengan makhluk yang aku tidak aku ciptakan, hanya aku katakan saja pun jadi maka jadilah. Nah, ini maksudnya apa? Manusia Adam itu diciptakan dengan tangan Allah langsung, ditiupkan roh oleh Allah langsung, maka itu lebih istimewa daripada malaikat. Malaikat mana
penciptaan malaikat langsung bukan kun fayakun. Kepada Allah pun jadilah malaikat. Dia keluar malaikat. Nabi Adam sangat istimewa proses penciptaannya. Disuruh turun gunung malaikat dari tanah di bumi. Coba cepat kalau kemudian dibawa oleh Allah kemudian tanah itu seperti dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Insan. Kita bisa lihat surah Al-Insan proses penciptaan manusia. Dari tanah kemudian dicampur dengan air, kemudian diaduk, kemudian dicetak seperti demikian, setelah dicetak kemudian ditaruh, kemudian setelah ditaruh di tempat, kemudian langsung ditiupkan roh secara langsung oleh Allah. Penciptaan Adam itu prosesnya langsung, prosesnya panjang. Maka Allah akan wahai malaikat, tidak akan aku samakan makhluk yang aku ciptakan langsung dengan tanganku dengan proses seperti ini, seperti ini. Tidak akan aku samakan dengan makhluk seperti kalian wahai malaikat. Ketika aku ciptakan, aku katakan kun, jadilah, maka jadilah. Dari sisi penciptaan lebih istimewa manusia. Makanya lihatlah manusia ini dengan cara Allah lihat. Walaupun dia katakan orang-orang yang kegiatannya, lihatlah manusia seperti Allah lihat. Makanya dalam hadis kursi yang lain, ketika makhluk-makhluk Allah yang lain protes kepada manusia, langit protes, bumi protes, gunung protes, lalu tiap hari protes minta kepada Allah. Ya Allah, ini manusia ada pupuk nasi, ada pupuknya, ada pupuknya. Izinkan aku kata langit, biar aku hancurkan mereka. Izinkan aku kata bumi, aku balik manusia dalam umur menimpa mereka. Ada pupuk nasi, ada umur. Kata gunung, izinkan aku untuk menghancurkan manusia. Tapi apa kata Allah? Innakum lam takhluquhum. Kalian tidak menciptakan mereka manusia. Aku yang menciptakan mereka manusia. Ingin Allah katakan bahwa aku sebagai pencipta mereka manusia memiliki rasa yang berbeda karena aku menciptakan mereka. Kalian tidak menciptakan mereka. Umpama kata seorang ayah tentang anaknya, kepada orang-orang yang tidak suka kepada anaknya, bagaimanapun anakku, nyo adalah anak walaupun orang-orang anak-anak pun kami nyo beda rasanya. Maka tauhid mengajarkan kita melihat manusia dengan pandangan Allah. Kalau kita melihat manusia dari pandangan Allah, maka pandangan kita kepada manusia lebih tinggi daripada hak-hak asasi manusia yang dibuat oleh manusia. Nah, ini kan HAM paling tinggi. Tapi itu dibuat oleh manusia. Dalam tauhid Islam, pandangan kita kepada sesama manusia itu lebih tinggi dari itu. Makanya disebutkan kepada Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan rahmat kepada siapa? Lil alamin, kepada seluruh manusia. Jadi kita melihat manusia itu yang pertama, dia adalah makhluk Allah yang sangat diistimewakan oleh Allah, yang sangat disayang oleh Allah. Terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, apapun, tapi mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat khusus. Jadi hadis ini berbicara tentang. Jadi malaikat berprotes
Kemudian disebut dalam hadis yang lain, An Abdullah bin Salam annahu qala, dari Abdullah bin Salam yang menceritakan, inna akrama khaliqan lillahi ta'ala ala Allah subhanahu Abul Qasim. Sesungguhnya ciptaan Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu paling istimewa, paling utama manusia, Muhammad manusia. Qala Bishr, berkata Bishr, kemudian di situ ada Bishr, dia bertanya, qultu rahimakallah fa aina malaikat. Bishr berkata, kalau demikian, maka bagaimana dengan posisi malaikat? Bukan maksud Bishr, bukankah malaikat lebih utama? Qala fa nadhara ilayya wa dhahika faqala, maka kemudian Abdullah bin Salam yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad paling utama, dia melirik kepada orang yang bertanya tadi, wa dhahika, dan tersenyum. Faqala ya bani akhi, wa hal tadri mal malaikah? Tahukah kamu siapa itu malaikat? Bagaimana kedudukan malaikat? Innamal malaikatu khalaqun ka khalqil ardi wa khalqis sama wa khalqis sahab wa khalqil jibal wa khalqir riyah wa sa'iril khalaiq wa inna akramal khalaiq 'ala Allah ta'ala Abul Qasim. Sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk Allah, sama seperti makhluk Allah yang lain. Khalqul ardi, seperti Allah seperti Allah ciptakan bumi, langit, awan, gunung, angin, dan seluruh makhluk yang lain. Dia adalah makhluk Allah, makhluk Allah yang lain. Wa inna akramal khalaiq, dan sesungguhnya makhluk yang paling istimewa, yang berbeda dari semua makhluk yang lain, yang paling utama adalah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad adalah manusia. Kemudian dan Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, mengatakan, inna Allah azza wa jalla faddala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala ahli sama wa ala al-anbiya. Qalu ya Ibn Abbas, ma fadluhu ala ahli sama? Qala li'anna Allah azza wa jalla qala li ahli sama. Sesungguhnya Allah azza wa jalla faddala Muhammad, telah melebihkan Muhammad, mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ahli sama, di atas seluruh penghuni langit. Seluruh penghuni langit yaitu para malaikat. Wa ala anbiya, dan sesungguhnya Allah telah melebihkan Muhammad di atas semua para nabi. Kalau kemudian orang-orang bertanya, ya Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, kalau begitu, ma fadluhu ala ahli sama, apa kelebihan Muhammad di atas penghuni langit, itu para malaikat? Qala li'anna Allah azza wa jalla qala li ahli sama, karena ketika Allah berbicara dengan penghuni langit, yaitu para malaikat, Allah berfirman, wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Barang siapa yang berkata daripada mereka itu, inni ilahun, sesungguhnya aku adalah Tuhan, min dunihi, selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka orang seperti itu akan kami balas dengan neraka jahannam. Kadzalika najzi adh-dhalimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Di ayat ini mengatakan, barang siapa yang mengatakan langit, makhluk-makhluk langit, malaikat, bintang,
adalah Tuhan, maka akan dibalas dengan neraka jahanam. Jadi redaksinya keras. Ya. Ketika Allah berbicara dengan langit, itu redaksinya keras. Wa qala li Muhammad, kata Ibnu Abbas. Tetapi ketika Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, redaksi bahasanya lebih. Bagaimana contohnya? Qala li Muhammad, Allah berfirman kepada Muhammad, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami membuka bagimu akan apapun pembukaan, ya, kekuasaan mubina liyaghfira laka Allah, kemudian Allah mengampunkan seluruh dosamu yang telah terdahulu dan yang akan datang. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, berbicara tentang pengampunan tentang diberikan kemenangan. Tapi ketika Allah berbicara dengan langit, justru sebaliknya ancaman-ancaman. Berarti di sini menunjukkan Allah berbeda dalam berkomunikasi dengan Nabi Muhammad daripada berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Lagi yang masih yang kepada hamba menurun yang kekalahan mulia kadu bahasa mulia yang kayak apa yang dia ada orang ini juga akan berdua macam ini beda ni lah. Kemudian kata-kata Ibn Abbas, wa qalu ya Ibn Abbas ma fadluhu 'ala al-anbiya. Kalau tadi kelebihan Muhammad atas langit dunia ayat-ayat tadi. Nah sekarang apa kelebihan Muhammad di atas para nabi yang lain? Apa buktinya? Qala Abdullah bin Abbas menjawab, di anna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah dalam Al-Quran berkata kepada para nabi, wa ma arsalnaka min rasulin illa bilisani qaumih. Tidaklah kami utuskan para rasul semuanya selain Nabi Muhammad itu melainkan sesuai dengan lisan kaumnya. Jadi setiap rasul dan nabi selain Nabi Muhammad itu diutuskan untuk kaum masing-masing sesuai dengan bahasa kaumnya. Makanya pada suatu masa ada 2 rasul beda-beda kaum sesuai dengan bahasa masing-masing. Tetapi ketika Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, wa qala Allah Ta'ala li Muhammad wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami utuskan engkau wahai Muhammad untuk seluruh manusia. Ada pengecualian. Makanya risalah Nabi Muhammad ini risalah global. Risalah lil alamin, risalah untuk Indonesia ada, untuk Aceh ada. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain untuk kaumnya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad ini risalahnya seluruh manusia. Umat Nabi Muhammad itu harus berfikirnya, dakwahnya, bahasa dakwahnya itu harus global. Memang risalah Nabi Muhammad mana untuk seluruh manusia. Kan untuk orang di Arab ada, kan orang untuk di Indonesia ada, kan orang untuk di Aceh ada, seluruh manusia. Jadi setiap kita beragama dalam umat Nabi Muhammad itu nilainya itu harus universal. Jadi baca buku tokoh-tokoh pun yang menyaikan nilai orang lain yang di luar Aceh dan Indonesia aneh. Dipikir agama lain. Karena risalah Nabi Muhammad ini besar, luas, universal. Jud di Indonesia, jud di mangkapur dunia. Makanya alhamdulillah ada perbedaan mazhab. Ada perbedaan mazhab, ada perbedaan ulama, sehingga itu memposisikan agama yang dibawa oleh Muhammad itu
bisa dipakai di seluruh dunia di mana. Namanya paksa mazhab Syafi'i ada di Afrika ada sana. Seperti pernah kita sampaikan, mazhab Syafi'i misalnya dalam hal taharah, dalam hal bersuci itu sangat ketat sekali. Di Indonesia mungkin bisa kita pakai mazhab Syafi'i dalam hal taharah. Tempat leli pada bukakan tahu-tahu yang biasa pun gitu ya. Mudah di Indonesia. Bahawa air itu kalau tidak sampai 2 bulan, begitu kita jaluk mustakmal langsung tidak bisa pakai. Di Indonesia aja. Begitu sedikit kena najis, karena air ini tidak sampai 2 bulan, begitu sedikit kena najis langsung najis pakai. Ini macam Syafi'i di Indonesia diajar ke lampu bibir raya, bro bibir raya, bro cene, di kormo ni, bro di Afrika tidak bisa. Di Afrika tahun berapa itu jutaan orang meninggal karena kelaparan, karena haus. Midai dari bunga midai pun berubah. Dia bunga midai teput berubah, dino berubah. Dino berubah ini pada kuah. Kadang dia jatuh baju. Dia pakai. Dia lakukan seperti dia pakai iya. Dia pakai. Jadi maka kalau dipaksakan tak bisa Islam sana lagi. Hanya sesuai dengan alhamdulillah ada mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi air yang sampai 2 bulan kena najis selama tidak berubah air itu tetap bisa. Alhamdulillah. Yohanes berada di sini hanya Islam ini hanya masuk akal. Maka alhamdulillah inilah agama Muhammad. Jadi ikhtilaf ulama rahmah, perbedaan pendapat ulama rahmah itu maknanya. Sehingga membuat agama Nabi Muhammad yang dipakai bangsa dunia dan sampai itu. Seperti contoh juga kemarin itu kita sampaikan di Eropa. Di Eropa itu ada namanya anjing-anjing yang memang dia itu dididik untuk petunjuk jalan. Kacang-kacang kita ada anjing-anjing. Kau baca hello. Ini memang anjing khusus. Dia sudah dilatih tahu seluruh penjuru kota. Dia tahu mall di mana, pasar di mana, sekolah di mana. Jadi orang-orang muda di sana, orang-orang tua yang tidak ada yang menemani, geblok anjingnya. Gawat aja dia kata. Geblok anjingnya. Jadi geblok anjingnya menghayung di negeri Mekah lagi. Waktu sudah. Tapi dengan geblok anjingnya, anjing ini menghampung kotai email ya. Berlejak dongkut email cepat ya. Motor itu kalau motor taksi itu kayak lagi. Itu di Eropa seperti itu. Jadi anak mereka ada Eropa karena ada berbagai ke di mana ada ikat kalau ikat di aku di anjing ini ikat. Nah, tapi masalahnya coba misalnya ada seorang tua yang kosong, anaknya tidak ada, kehidupannya bergantung pada anjing itu. Suatu ketika dia menunggu taksi untuk pergi ke pasar. Lewat dalam taksi, ternyata supir taksi itu orang Islam bermazhab Syafi'i. Ibu naiknya. Nama tahu? Ini ibu yang asalnya ikut nama tahu taksi. Yang taksinya dua ikannya, yang boleh dibelah madu, yang nama dia madu. Juga salah juga kan. Ibu kalau kita taksi. Ini hanya ibu akan ikut dengan sabolonya Islam tidak humanis. Tingkat katanya betul doa. Yang manusia hanya betul. Maka alhamdulillah
tidak ada mazhab Hanafi. Nah, itu makna. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Beda gimana daya untuk Quran kalau ini. Nah, jadi dengan ada mazhab ini membuat justru menguatkan Islam bisa diamalkan. Nah, gimana? Karena ada ijtihad. InsyaAllah kita lanjutkan pada masa depan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah